Laksar CPNS PPSDM Bandung Angkatan 19 kelompok 4 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas membuat mind map tentang materi agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini dia mind map yang telah saya buat dan akan lebih dijelaskan lagi pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah dimulainya pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang kita kenal dengan nama Budi Utomo. Kemudian, berikutnya Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda ke-1. Pada kongres ini dihadiri oleh para wakil-wakil pemuda dari berbagai daerah. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan lagi perkumpulan para pemuda atau yang sering kita kenal dengan nama Kongres Pemuda kedua. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi yang krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai seorang pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Kemudian setelah beberapa bulan BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar di mana setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Di antaranya yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, selain konsensus dasar, negara pun memiliki sebuah identitas atau jati diri untuk membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Di antaranya adalah bendera Sang Saka Merah Putih, kemudian bahasa Indonesia, kemudian lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara.
Bela negara memiliki definisi tekad atau sikap, perilaku, dan serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai dasar dari sebuah bela negara. Di antaranya meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, diantaranya adalah melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, kemudian melakukan tugas secara profesional, selanjutnya mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, dan melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tangguh, cepat, dan santun. Kemudian selain itu ada fungsi dari ASN sesuai yang tertuang pada Undang-Undang ASN. Di antaranya fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.